apa kabar? Selamat berjumpa lagi bersama saya Gamil Arif di podcast Comika. Sekarang ada anak-anak dari Hogwarts ya, dari Slytherin, ada juga dari Hufflepuff, dan juga satu yang belum ketahuan ya. Ini sebentar, saya siapkan dulu topinya ya. Apa yang satu bukan Slytherin, Slytherin. Maaf agak lama. Yang satu bukan literan, itu yang satu Slytherin. Ini gue gara-gara David aja tuh ngeliat David pakai kain gitu, gue pakai aja lah. Gue karena gue Arif malas. Brata tidak punya kostum. Ya, emang payah. Minder langsung. Saya ada nih, Mbak. Minder langsung. Ada. Ya. Saya ada topi nih, topi. Kostumnya bagus sekali. Rip, lu lagi lu kenapa di pojokan gitu sih? Rip, lu kayak dimarahin bini lu tuh, kayak dihukum bini lu gitu. Hah? Kursi saya di luar, Bang, buat jemur pakaian. Bagus. Endorse lagi lah, Arif Brata kan tinggal butuh kursi. Iya, bener. Tinggal kode di Instagram butuh kursi. Ngomong-ngomong soal endorse-nya, acara belum di-endorse sih. Ngapain acara ini ada terus, ha? Heran gua. Kemarin udah itu minuman. Sudah minuman. Ya kenapa sekarang jadi nol lagi endorse-nya? Baiklah. Harus semangat kita. Semangat kita, apa ini yang mau kita jual? Oke, ada Arif Brata, David Nurbianto, dan juga ada siapa namanya ini? Anak Awe. Oh, Awe. Ada Bang Ini Awe. Ada Bang Awe. Selalu punchline. Gimana nih? Awe kabarnya dia baru sembuh dari COVID ya? Ya, alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah. Begitu. Udah nularin siapa aja nih kira-kira? Gilbas. Aduh. Gua tuh ngerasa ya, nyesel gitu kenapa gua sehat-sehat aja selama ini. Soalnya Jangan orang dong. justru soalnya itu yang trendy itu justru yang sakit-sakit itu malah Enggak keren. lah, Jadi enggak, jangan lah. bisa posting, bisa bilang maaf ya yang udah kontak sama gue kemarin. Terima kasih, mohon doanya ya. Terus gue suka nanya, doa apa emang? Ada banyak loh doa, ada doa masuk kamar mandi, ada doa makan. Tapi mohon doa, ya udah saya jadi Ya gue soalnya aja. kalau gue kenapa gue mohon doa, karena kan gue emang nggak bisa berdoa, jarang berdoa, jadi nggak tahu nih doa apa ya, jadi biar doain gitu. Oh, bukan sama-sama minta doa aja, tapi memang serius ya. Ini kalau sakit gini doanya apa ya gitu, jadi ya mohon doanya ya. Tadinya nggak peduli sama agama, sama Tuhan, tapi pas dikasih sakit langsung inget doa ya. Aduh, ya tapi janganlah, jangan males nggak bisa kemana-mananya sih paling ini ya selain sakitnya ya, tapi kayak Betul. lo nggak bisa kemana-mana aja, males gitu di rumah ya, aduh ya bosan. Ya, selain juga penanganan pemerintah kita yang tampaknya tidak sebagus negara-negara lain, tetangga-tetangga kita seperti New Zealand atau Singapura yang nampaknya mereka sudah bisa kemana-mana, bisa dine-in, makan di restoran-restoran, itu juga salah satu penyebabnya ya, kita nggak bisa kemana-mana. Yang bisa kita omongin adalah mungkin pengalaman masa lalu kita dengan restoran mungkin ya. Wah. Iya kan? Kita bisa kangen-kangenan aja gitu. Mungkin ada pengalaman atau mungkin Awe deh yang baru-baru sembuh nih. Biasanya kan suka kepengen ngidam, pengen makan apa gitu. Mumpung udah sehat nih gitu ya. Jadi ini apa pengalaman? Kita ngomongin dulu deh ini. Tentang di restoran. Pengalaman di restoran atau restoran apa aja kan, nggak usah mahal. Kita mulai dengan mungkin nggak usah mahal, mungkin mulai dulu dengan kepengen makan apa dulu, terus biasanya makanan itu adanya di restoran mana dan ceritain pengalamannya gitu. Wah, tuh mau susah dong kalau susah ya. Gua banyak kepengenan soalnya. Gitu. Tapi kalau pengalaman sama restoran, sebenarnya gue cukup banyak ya, cuman gue orangnya bukan yang pengingat kayak ada kejadian apa gitu, nggak gue inget-inget, tapi ada lah beberapa yang ini. Yang salah satu yang paling gue inget tuh ini sebenarnya, ini bukan masalah restorannya juga sebenarnya. Jadi kan gue adalah di restoran, kalau gue sebutin lo pasti tahu lah. Terus gue makan. Hah? Kenapa? Terus masa? Iya, terus baik. Gue makan di situ sama waktu itu sama cewek gue tuh udah lama banget. Terus kita mesen, ada ini nih Wagyu gitu. Mesen. Awe itu sempat pernah punya cewek? Dulu banget. Punya lah Awe. Punya.
Punya pasti. Kita ganti topik aja yuk. Dulu banget. Terus Terus. mesen tuh Wagyu. Dulu banget tuh 2001 gitu apa? Iya mungkin ya. Enggak, 2009, 2010 kali. Oke. Terus apa namanya? Mesen Wagyu lah, karena waktu itu penasaran tuh, lagi kayak Wagyu apa sih itu Oh, Wagyu? baru trending Iya, ya. ada tuh. Mungkin daerah lain udah lama kali ya, tapi karena Bekasi ya mungkin baru tuh. Ya. Terus pesen lah, terus makan kagak enak. Iya. Kok gini sih, alot gitulah, kagak enak lah. Apaan sih ini ngaco kali ini dagingnya gitu kan. Terus kita kayak, oh ini gak enak banget gitu. Udah akhirnya kita mau pulang tuh minta bill. Nah pas minta bill, di billnya itu nggak ada tuh si Wagyunya itu. Gitu. Terus akhirnya gue cepet gue bayar, terus gue cabut. Gue terus cerita, masa di billnya nggak ada Wagyunya itu. Jadi, nah terus pertama kita seneng, mampus tuh restoran nggak apa, Wagyunya kita nggak bayar gitu kan ya. Terus kita jadi mikir lagi, jangan-jangan emang itu digratisin karena nggak enak. Bagus dong ya kalau bisa kayak gitu. Oh, tapi gue pernah tuh hampir komplain makanan, terus mau digratisin, tapi gue nggak enak, gue tetap bayar. Makan di bioskop apa ya waktu itu? Oh, minuman. Gue bilang, gue cuman ngomong doang kan, kalau bioskop kan sebenarnya pesen tiket terus beli makanan apa minuman gitu ya. Terus udah gitu gue lupa, gue bisa kalau ada kejadian-kejadian tidak menyenangkan gue langsung hilang ingatan ya. Tapi gue inget banget itu karena tumben-tumbenan orangnya tuh nawarin ganti dan nawarin gak usah bayar gitu. Soalnya kalau di Indonesia jarang, biasanya suka marah balik gitu kan. Tapi gue bilang tapi kalau restoran yang ini, restoran yang bagus-bagus, maksudnya yang emang brandnya franchise yang gede gitu ya, itu lumayan ini sih. Ada waktu itu teman gue di salah satu restoran pizza gitu ya, mesen sup gitu, terus dia ngomong gini, ini kok sup rasanya aneh ya, tuh lu cobain deh gitu. Nggak tahu, gue nggak pernah makan. Terus dia manggil mbaknya, Mbak, ini supnya cobain nih Mbak, rasanya aneh nggak? Oh iya Pak, kita ganti aja gitu. Nggak Mbak cobain aja dulu, aneh nggak gitu? Nggak, udah Pak, kita ganti aja, langsung diganti. Terus pas diganti ternyata rasanya emang begitu. Iya, soalnya posisi yang komplain-komplain ini, soal komplain-komplain ini emang serba salah. Emang lidah temen lu yang aneh, lidah temen lu. Nggak pernah makan sup. Saya makan sup, begitu diganti, kok sama rasanya emang begini ternyata. Soalnya ada beberapa tahapan gitu loh. Pertama kita pasti awalnya dari kita kesel dulu kan. Kesel kenapa sih gue dikasih makanan kayak gini. Terus tahapan berikutnya terus mau mengungkapkan keselnya itu kayak gimana, kalau marah-marah malu kan, lu suka gitu gak sih di tempat umum tuh ngeliat orang marah-marah tuh malu, itu orang bapak-bapak kenapa sih marah-marah, amit-amit gue gak mau kayak gitu. Nah itu gue biasanya suka kepentok kayak gitu-gitu tuh. Ngomong soal sup, gue inget banget gue nginep di lagi zaman-zamannya glamping, tau gak lo? Glam camping lagi awal-awal banget. Oh, sekarang emang udah telat ya? Gue baru soalnya nyobain glamping. Udah telat. Belum pernah soalnya, Pak. Gue belum pernah. Udah telat. Dulu tuh dia. Ya sekarang naik lagi kan, karena itu kayak suatu hal yang melawan protokol kesehatan. Dulu tuh sempat lagi awal-awal di Lembang ada, gue lupa namanya gunung apa, pokoknya ke Lembang gitu ya. Emang diniatin tuh gua di Posyira. Enggak, di Bandung, di Lembang. Putri di Bogor. Kilimanjaro, di Lembang. Di Lembang. Gue tahu. Anak gue 2. Gunung Lembang. Bagus. Keep trying. Mabok ini semua. Tadi dulu dengerin. Oh iya. Gamila di Posyira, terus bawa ibu gua, bawa bapak gua, bawa istrinya bapak gua. Nah, rame deh. Istrinya bapak gua. Apaan sih ini orang? Ya kan, ibu bapak gua aja. cerai. Enggak, ibu bapak gua kan udah cerai. Ibu bapak gua kan udah cerai. Jadi si nyokap gua nggak kawin lagi, bokap gua kan kawin lagi bawa istrinya. Begitu. Oh Jadi gitu, Ibu Tiri. Tidak rela saya mengakui, tapi itu istrinya bapak gua kan. Itu fakta. Oh. Gitu. Ini lucu banget sih. Fakta. Terus udah gitu naik kan, itu kalau emang udah ini nyokap gue udah komplain mulu nih, dingin banget nih heaternya rusak, ada heater cuman kayak kipas angin tapi yang keluar angin panas gitu, heaternya rusak, kurang apa sudah. Udahlah jangan pada komplain, namanya juga camping gitu kan ya.
Terus udah gitu sarapannya kayak emang kayak sarapan di hotel gitu. Jadi emang datang ke ruangan terus ditanya dari tenda nomor berapa. Ya bener-bener kayak di hotel lah. Udah gitu pesen apa ya? Aduh makanannya gini-gini doang. Terus bokap gue bilang, ini nih kayaknya asik nih lihat menu ya. Sop buntut. Dan kayaknya begitu datang juga kayaknya seru banget. Terus gue bilang, gue lihat bokap gue makan kayaknya enak banget. Terus gue bilang, kok itu ya kerupuknya kok kayak ini ya kayak apa namanya? Tembus pandang gitu. Kerupuknya tuh kayak Tipis. Plastik. tipis kayak plastik itu bagus ya, ini kreatif banget. Mungkin emang orang Bandung dia kreatif banget. Gue lihat itu kayak selotip gitu loh. Kayak gini, kayak selotip gini. Wah, keren banget itu, kayak mungkin ini nasi kali ya, nasi atau apa ya gitu kan. Gue sama coba Papa, aku mau cobain. Pas gue cobain gini restoran, tar dulu. Ini emang plastik lagi, Pak. Ini plastik, Pak. Ini plastik. Terus gue kan ya itu kan akhirnya gue panik kan. Udah marah nih, udah murka gitu kan. Gila ini semangkok gini, ini paling mahal di menu. Ada plastiknya, aneh banget gitu. Ini prank gak lucu deh kalau misalnya ini prank gitu kan ya. Terus udah gitu, jadi gue berusaha tenang. Pak, maaf ya, tapi menurut saya ini plastik deh. Coba Bapak lihat. Nah juga gitu ditawarin, saya ganti aja ya. Oh nggak usah. Oh nggak usah dibayar ya, nggak usah ini apa namanya, kita nolin aja gitu kan. Gue bilang enggak, saya tetap mau bayar gitu. Tapi saya nggak mau kayak gini lagi gitu. Oh iya, terus udah gitu entah gimana, terus gue dibawa sama pelayannya, sama waiter itu ke dapur. Ini pembuatan kami seperti ini, gini. Terus gue liat dong, jadi ini restorannya kayak di lantai 2 tuh, dapurnya kayak turun 2 lantai, tapi di kayak basement gitu lah. Ke bawah, terus dikasih lihat, ini caranya kami membuat gini tadi gitu kan ya. Terus pas gue lihat, rupanya sop buntutnya itu, daging buntutnya itu udah di-wrap sama plastik dari kulkas, dari freezer tuh udah dalam bentuk, udah dipotong-potongin dan masing-masing potongannya itu di-wrap plastik. Dan itu langsung dicebulusin ke sopnya. Jadi plastiknya nggak dibuka dulu. Plastiknya ngikut. Oh iya Bu, memang itu menu andalan kita, plastik. Gimana, suka nggak? Dan sebenarnya itu nama, Pak, ini plastiknya kenapa nggak dibuka dulu gitu. Sebenarnya itu nama menunya ada tambahannya tuh. Sop buntutnya kagak enak. Nah, buntutnya kagak enak. Tapi gini ini kalau misalkan ini ya, mungkin pertanyaannya yang paling ini adalah, lu biasanya paling sebel kalau restoran tuh paling sebel kalau kayak gimana sih gitu. Kalau gue emang yang pasti yang paling gue sebelin adalah kalau lama. Tahu kalau ada restoran kadang-kadang sepi tapi lama gitu. Pernah gue nih yang gue lupa restoran di mana. Pokoknya gue sama temen-temen. Money laundering ya itu. Iya, kita kan kalau makan rame-rame berenam, pengennya kan makannya bareng kan. Iya. Kita pesen menunya beda gitu, Terus ntar begitu udah ini tuh datangnya satu-satu. Jadi yang mie goreng dulu, terus dia makan selesai, yang nasi goreng. Akhirnya makannya sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa saling nyobain. Iya. Itu gue sering juga kayak, ya dia udah datang terus anjing. Itu tuh gue paling keselnya kayak gitu sih, yang lama. Makanya gue sangat respect tuh sama restoran seafood yang pinggir jalan yang rame-rame banget tuh. Yang Iya. Servisnya Santa tuh yang rame banget tapi cepet banget tetap jalan ya. Iya, itu keren banget sih. Iya. Seafood rata-rata gitu ya emang ya, hebat ya emang. Kayak Bandar Jakarta gitu juga. Cepet ya? Iya. Cepet banget Iya. tuh. Heran juga ya, sebenarnya harusnya kan seafood tuh lambat ya, tapi kok ini cepet. Tolol. Karyawannya memang cepat. Karena kita cuman kayak angkat tangan begini, dia sudah datang. Ya, apa Pak? Ya enggak. Dekatan anaknya. Kalau sama David matanya siput ya. Sipit. Gitu Nah, dah. dulu berarti ya, karena sama sih saya sama kayak Bang Awe gitu. Pengalamannya karena menunya lama datang. Jadi setir saya tuh kadang kalau suka nyobain tempat-tempat makanan yang baru. Iya. Nah, saya tidak suka kalau misalkan restoran yang saya pernah makan dan enak, ya sudah itu aja terus. Tapi dia
suka explore begitu kan. Iya, dan lagi lu nggak bisa ngebantah gitu ya. Betul sekali. Pribadinya orangnya nggak enakan gitu ya. Iya. Nah, waktu itu masih pacaran. Terus datang ke restoran, wah ini baru buka nih di Makassar. Oh, menunya tuh saya baru lihat, oh yang kayak album begitu kan. Wes, buka ada gambarnya, terus tulisannya tidak ada rupiah, cuman ada 90, 9. Iya, Iya, begitu. Kata nomor. saya, apa ini? Apa deh, maksudnya yang nasi goreng aja. Cuman kata istri saya, jangan, coba yang baru. Kalau nasi goreng di pinggir jalan juga banyak nasi goreng merah. Baru putus asa itu. Nah, iya. Jadinya, ya sudah deh saya coba. Ya, saya lihat ada kayak gorengan itu. Namanya itu yang menurut saya, apa ini unik kan? El Partur apa gitu kan. Iya, tulisan begitu-gitu, aneh-aneh lah. Ya udah saya pesan ini Mbak sama nasi juga karena kan kayaknya ini lauk gitu gorengan gitu. Oh, menu istri saya sudah datang, sudah habis. Saya nasinya dulu yang datang. Pas datang, ini lauknya belum datang, Bang. Yang saya pesan itu yang namanya aneh. Ya sudah saya makan nasi sama lauk istri saya. Waktu itu masih pacaran kan makan. Wah, kenyang ini baru datang. Ubi 3 biji. Diapain? Maksud saya, Diapain? nggak usah kau nama-namakan aneh-aneh. Ubi, 3 biji, Bang. Digoreng ubinya. Digoreng, ubi ini, singkong tahu tidak yang? Tahu. Iya, tapi Iya, digoreng iya. begitu. Terus ada kayak mayonnaise, mayo-mayomo, no, itu banyak kayak maksudnya. Tapi kan ubi itu singkong itu kan ada racunnya. Jadi mungkin dia dikeluarin dulu racunnya. Nah, itu yang mungkin butuh waktu agak lama. Saya tidak tahu, entah dikasih keluar racunnya itu baru dicabut atau apa. Sebenarnya lama sekali untuk sebuah ubi 3 biji. Itu letak restorannya di Itu- mana? Adalah di Makassar, Bang. Di Makassar. Jadi, sebenarnya restorannya itu bukan restoran apa sih yang kafe-kafe kekinian lah gitu. Baru-baru lah. Iya, Ya, explore. Yang menjual estetik. Yang penting 4. Instagramable. Iya, Instagramable lah saya sudah. Pokoknya emergency exit adalah menu nasi goreng. Sudah itu saja. David gimana nih David ceritanya di David? Saya sambil makan ya. Ya, enak banget lu. Kalau gua sih Itu apa ya? Ntar dulu itu makanannya apa ya? Mentai. Ayam. Oh, gokil ya. Mentai. Oh, makan mulu emang awe nih. Mau sakit Gimana, kagak Mit? sakit. Silakan, makan Mit. mulu. Kalau gua justru mau dari sudut pandang berbeda. Kalau kalian ini kan dari customer nih. Kalau gua dari sisi gua pernah jadi pelayan restoran. nah itu gue baru mau nanya. Soalnya kan lu punya usaha dagang mie ya. Dia pernah KFC dia dulu. Oh iya, lu pernah kerja KFC? Iya pernah gua jadi pelayan. Oh iya. Nah, ini nih Menarik. Iya, kerjanya di dining. Kalau dining tuh urusannya yang ngantar makanan, ngantar biasanya pesanan yang kita dikasih nomor tuh, Iya. terus diantar ke Lu yang meja. nganterin ya. Gue yang nganter. Terus sama bersihin sisa makanan kalau customer-nya udah selesai makan, gue yang Bentar, bersihin. tahan dulu. Itu diajarinnya apa tuh? Prinsipnya apa tuh diajarinnya? Hospitality biasa kalau di dining tuh yang paling penting adalah hospitality. Ramah gitu ya? Ya ramah, bersih, segala macam yang berkaitan dengan kebersihan. Nah, terus. Nah, gue pengen ngasih tahu bahwasanya ternyata kalau khususnya di restoran cepat saji yang paling kesel buat gue sebagai waiters gitu adalah orang yang suka ngambil saus banyak tapi nggak dihabisin. Tapi nggak dihabisin. Gua tampol lu ya. Lu ya, anjir lu. Nggak, maksudnya kenapa emang? Iya, maksud gue ya satu sayang, kenapa sih lu nambahin mubazir kerjaan. Gitu. Kedua bersihinnya susah banget. Oh susah bang. Nggak, mending gini deh, lu ngambil banyak. Is okay kalau cuman kan gue bisa kan kalau ambil di piring, saus ambil di piring itu kan bisa kelihatan ya, itu udah habisnya semana gitu karena kan ada bekas di bawahnya. Nah, makanya kalau gue jilat. Bekasnya lu jilat, meninggalkan jejak. Iya, jadi nggak ketahuan. Terus. Nah, gue is okay lah kalau lu ambil banyak terus setengah lu makan. Ya itu is okay lah. Kadang yang sebel adalah lu ambil banyak tapi ya udah nggak ada bekasnya, lu habisin setengah. Nggak diapa-apain tuh. Cuman dicolek ujung atasnya doang gitu.
Cuman Nah, itu buat kayak sajen jatuhnya. Itu bukan gua. Iya, itu tuh ngeselin banget. Biasanya tuh piring, kalau ke KFC tuh ada temen gue gini, piring kosong dia minta, terus dipejretin itu saus sambal, terus sebelahnya saus tomat dibukain, terus ditibanin sama pepper, gitu. Betul. Temen gue suka kayak gitu dulu. Betul. Nah itu kalau gue, itu satu, sebel karena itu ya lu ngambil banyak-banyak nggak dihabisin Mubazir gitu ya. Iya, terus gue bersihinnya tuh bersihin piringnya tuh susah gitu karena kan gue tuh harus balikin piring, ibarat kata balikin piring itu dalam keadaan bukan bersih banget ya, kalau dicuci kan emang di dapur, di kitchen, tapi sisa-sisa makanannya itu buang dulu kan, buang dulu di tempat sampah yang kotak silver gede gitu, yang suka ada di pojokan yang samping tempat cuci tangan. Iya, nah itu kan gue taruh situ dulu, bersihin itu kadang bikin tangan belepetan segala macem. Ya gitu maaf sih. ya Pis ya. Parah lu emang. Tapi kadang minta saus tomatnya tuh ini ya sudah tidak ada ya. Jadinya kita dikasih saset kalau saus tomatnya. Itu memang kalau saus tomat sih emang jarang, bukan karena. Iya. Tapi dulu masih ada tuh dipencet, masih ada. Sekarang tinggal sambal aja. Iya. Ya mungkin inovasi dari itu kali, evaluasi dari ini banyak banget orang ngambil saus. Iya, mungkin dari situ kayaknya juga. Sih gitu. Mubazir. Kalau gue sih ngeliat dari situ. Kalau dari sisi gue sebagai ini menariknya mungkin yang bisa diambil dari pesannya. Iya, pesannya ada pesan nih gue Mila. Gila, bijak banget pesan moral. Kayak gini deh, kayak tadi Mila bilang kayak gue tuh tipe orang yang kayaknya males marah-marah di restoran gitu, kayak apa banget sih itu orang marah-marah. Gengsi, gue malu. Nah kalau lu lebih ke gengsi dan malu ya. Tapi kalau gue, karena gue pernah jadi waiters, gue lebih ke gue pernah merasakan posisi jadi waiters gitu. Jadi sesalah apapun gue kayak aduh nggak usah marah deh, kayak gitu sih. Kayak posisinya kayak berbalik gitu. Tapi menurut lo itu hak nggak sih customer marah-marah tuh? Lo lebih seneng orang jujur kan sebenarnya, lebih seneng kalau orang jujur. Dan gue juga pernah sering dimarahin juga sebagai waiters, juga pernah dimarahin sama juga. Pelanggan? Iya. Kenapa? Ya kayak mungkin paling sering sih karena kamu jelek gitu ya. Anjing. atau gini. Kamu tuh sebenarnya bisa lebih dari ini gitu. Itu bukan marahin dong. Motivasi dong. Kamu gak cocok kerja di restoran gitu. Kenapa dimarahin? Air. Enggak, paling sering sih. Marahin karena emang salah lu atau salah restorannya gitu. Ya gue nggak tahu ya. Biasanya sih karena pesanannya lama sampainya sih biasanya. Jadi lo jadi bulan-bulanan gitu korban gitu ya. Betul. Terus sama kayak gue ngeberesin mejanya kurang bersih gitu. Karena kan apalagi dalam kondisi restoran rame tuh kan kadang orang nunggu meja kosong tuh kan rebutan gitu ya. Maksudnya kadang ada yang udah begini, udah bawa tray gitu, udah dengan makanan, dia masih nyari meja. Terus kan kalau begitu ada yang cabut langsung bersihin. Nah kadang bersihinnya kurang bersih, terus dipanggil lagi, Mas ini kok gue nggak pernah tuh. Gue paling nggak berani tuh sama kalau ke KFC itu marah atau gimana, protes aja gue nggak berani, takut gue sama abang-abang yang bersihinnya itu, karena menurut gue itu tanggung jawab yang makannya kan, apalagi fast food. Iya, tapi kalau gue nggak pernah marah sih, gue paling gini, mas minta tolong mas, maaf ini, paling gitu gue minta tolong sih. Iya. Gue nggak pernah kayak, mas ini kok nggak bersih tuh, lihat masih ada tai ayam gitu. Ngapain? Nggak pernah. Bodoh nih. Tergantung, tapi kalau misalnya bukan fast food, gue agak berani, ini masih basah mbak mejanya gitu, gue berani. Tapi kalau fast food gue rada nggak berani. Emang kita kan sih outdoor Bu, ini lagi hujan. Minta. Tapi teknik kalau misalkan membersihkan meja gitu Bang David, itu memang mau dibersihkan atau kalau misalkan ada yang terlalu lama nih nongkrong dia, itu maaf saya beresin, itu kayak kode-kode untuk dia suruh pulang tidak sih Bang? Bukan, sebenarnya mungkin itu akan ditangkapnya seperti itu. Tapi padahal kita tuh emang mengutamakan meja itu dalam keadaan bersih, even itu orangnya masih ada. Jadi kayak misalkan kita ngelihat tuh piring udah banyak kosong segala macam, terutama piring itu kan paling cepat ya. Iya, udah di stok ada lah. Cycle. Iya, ada perputaran gitu kalau
Misalkan oke. kayak harus segera dicuci terus supaya bisa dipakai lagi kan Ya, gitu kan. Terutama piring, Oh. makanya piring-piring kosong, mangkok-mangkok kosong dan gelas Lo ambil. kosong. Makanya Gua paling ambil. sering tuh gue, Walaupun belum orangnya- mas gitu. Gue paling sering gitu tuh. Belum Iya. gitu. Ya makanya mereka suka Kesel nggak ngambil. lo? Apa? Iya. Udah gue mau gue ambil. Oh Kan ada enggak, piring nih. makanya tanya Oh, dulu. Tanya Oh. dulu kan. Terus, Ditanya dulu. Dan, Pernah Ya, juga. dan ya, tapi- gini, Tapi itu dan memang sebenarnya kan Pit, ya. Maksudnya walaupun orangnya masih ada, jadi ambil. betul. Jadi gini, Apalagi kalau orangnya udah meninggal kan ya. anjing. Astagfirullah. Sebenarnya Orang itu ada. kalau gue diajarinnya ya sebagai manajemen dining adalah supaya itu memudahkan kita lebih cepat perputaran meja itu untuk nggak masuk orang baru lagi. Karena kalau kita nungguin dia cabut, itu wasting Lama. time tuh ngangkat-ngangkat piring. Tidak efisien. Betul, ngangkat-ngangkat piring yang terlalu banyak. Makanya kadang kita cicil yang udah kosong, mending diangkat aja supaya nanti pas dia udah mau cabut, ada orang datang lagi udah langsung siap mejanya gitu sih. Lebih ke situ Oh, iya. manajemennya. Ini Tapi di kadang antara kan kita kalau ada yang kepengen nongkrong gitu. buka restoran atau buka kafe nggak sih? By the way, di antara kita tuh ada yang. Gue sih pengen. pasti punya cita-cita pengen punya restoran atau kafe. Pengen Kalau gua. kalian dikomplain sama customer gitu, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Nggak tahu ya, Apa tapi ya? soalnya aku pengen cuma buka restoran air putih sih. Jadi cuma jual air putih. Aduh. Nah, makanan silakan bawa sendiri gitu. Aduh. Oh gitu, aduh. konsep ya. Ya, tapi ntar Iya, tetap iya, kayak iya. McD. Jadi orang datang apa meja, ya ibu mau air putih, mau yang gelasnya yang mana gitu. Ntar ada gelas. Oh, jadi Ah. model gelasnya yang bedain harganya. gitu. Ada. Kalau Bulan gitu doang. kalau Lebaran gelasnya ketupat. Gitu. Kalau Natal gelasnya Tetap kado. jual CD nggak bang? CD juga nggak? Nggak Ya, peduli sih. ya. Jual CD tapi kosong, Rip. CD kosong. Jadi di-burn sendiri. Di-burn Jual- sendiri. Tapi Jual CD. apa? Tapi Pit, lo kan pernah kerja di restoran. Nah, sekarang ini nggak lo kalau ke restoran fast food gitu lo ada gue bersihin sendiri tray-nya gitu-gitu nggak? Lo bawa ke Sekarang belakang misalkan. Kalau gue gitu. Meja 2 langsung gitu apa lo? Lo udah ngerti. Loh, Iya, kalau sekarang pasti kan ada memang rasa-rasa itu bang. kalau sekarang Karena kan saya- memang iya, Padahal memang gue sekarang bukan. kan Padahal gue bukan. Tapi Sekarang pasti kan memang ada ada- jiwa itu. ada jiwa campaign-nya. beres-beres. Sekarang kan Iya, memang iya. ada campaign-nya kan habis makan beresin Nggak, tapi sendiri. dari jiwa lo sendiri. Pertanyaan awet tuh dari jiwa lo sendiri ada Oh, jiwa dari pengen gue beres-beres nggak gitu? Enggak sih. Malah Karena pengen saya nih. saya kan pernah kerja di S Hardware bang. Kalau masuk ke situ, Oh, iya. kadang kalau disapa kayak gini, saya juga gini juga. Itu refleks apa emang lo Refleks. pengen? Refleks Gue aja kirain lo gitu, pengen karena isengin. Tidak, keinget masa lalu langsung tiba-tiba. Selamat Selamat datang. Gitu. Jadi kalau ada orang Kirain Bang selamat David. datang, gitu Iya, lo juga gitu. Iya kayak, sama-sama gitu. Maksudnya, kirain Bang David gitu juga habis makan langsung. Nah, David, lo, tapi lo nggak nemu, lo mungkin karena lo fast food, jadi lo nggak ngelayanin Emang dingin ya kan? secara Dingin. langsung ya ininya, apa sih customernya ya? Serve Nggak serve terima gitu. pesanan. Iya, nggak- Iya, datangin menu jatuh pesanan. Nah kadang-kadang tuh gini, ini kebiasaan gue tuh suka bercanda kan orangnya. Jadi kadang-kadang kalau ke restoran, kadang-kadang gue bercanda. Nah cuman gue kadang suka mikir, nih mbak-mbaknya apa namanya kesel nggak ya bercandain gitu. Kadang-kadang gue suka misalnya gini, mbak di sini ada ini nggak mbak? Misalkan ayam goreng misalkan gitu ya, kayak wah ayam gorengnya kosong mas gitu. Misalkan gitu dia kayak saya ayam goreng nih mbak, terus oh ayam gorengnya lagi kosong gitu. Nah gue suka kayak apa? Restoran macam apa ini gitu. Itu om-om Kaget banget sih ya. bang, begitu bang. Pasti ya, gue jamin teh. Gue jamin waiter tuh paling benci sama orang-orang kayak Terus om-om kayak Gue gini. pura-pura mau ngebalikin meja gitu. Apa ini? Gitu. Nah, Tapi gua- ujung-ujungnya tapi kan ketawa kan. bercanda, cuman maksud gue ya apakah orang ini Ngerti Baper nggak atau gitu? Gitu. Ngerti nggak gitu? Pertama kalau lagi lu sama bercanda temen-temen gitu ya. kan, kalau lagi temen-temen pasti ada aja tuh bercanda-bercandaan gitu. Maksudnya Ya, Tapi kan dia udah capek, ngerasain ya. kayak gitu ngapain? Terus kayak maksudnya sebenarnya gimana sih perasaan lu? Apa mungkin dari temen juga cerita kayak kesel atau Makan enggak? hati kayaknya, makan hati. Iya sebenarnya sih tergantung itu tadi lagi psikologisnya lagi capek banget atau enggak. Biasanya sih kalau
kalau udah lagi capek banget tuh, misalkan udah di jam-jam akhir kita mau ganti shift gitu ya, udah capek banget gitu. Biasanya kalau hal-hal yang begitu sih bikin baper juga gitu. Kayak misalkan yang paling Dan lu ini juga kepengen sering, nyantet, gue santet lu ya, gue santet. Ada enggak, nggak yang gitu? paling sering juga kayak ini diminta tolong untuk foto, Wah, Wow, itu sih emang gak suka? capek itu. Emang lu gak suka? Bukan nggak suka, Mbak. Sebenarnya itu kan bukan bagian dari tugas kita, itu satu. Yang kedua adalah Kan tugas Oh. kita tugas pelayan kan ngelukis, bukan moto ya. Pit. betul, betul. Jadi Nggak suruh perlu. foto sih. Harusnya melukis. Nggak, Mungkin, gini. sorry. Tapi mungkin gak sih lu akan merasa lebih enak kalau abis itu lu dikasih tip? Ya itu sih oke aja sih, maksudnya Enggak ya? Tetep enggak terserah. ya? Nggak, gue maksudnya lebih ke gini. Enggak, bukan- biar sama-sama enak tuh gimana? Karena nggak, pada ujung-ujungnya tetap butuh ada yang motoin emang. Gimana ya dong? benar. Tapi kalau sekedar foto sih is oke, Mbak. Maksud gue ketika dia komplain dengan hasil foto kita, itu yang Nah, ngeselin. Ya nggak, itu yang tuh. kayak Mas ulang dong, ini kurang kesini kayak. Aduh, Ya, ini gendut gue banget, kan- tangan saya gendut banget gitu ya. Enggak, kalau gue sih mikirnya ya, itu kan bukan skill gue gitu Iya, buat iya. ngebayar. Kecuali Kalau lu mau misalkan foto, kayak, Mas ulang dong ini pakai kamera depan tadi gitu. Jadi nah itu kan Bukan teknis yang kamu. wajar ya. Tapi ini lebih ke Muka masa dong. Ya. lebih ke dia tuh komplain hasil fotonya. Ya maksud gue kan gue bukan fotografer ya. Jadi Tapi lu pernah seadanya aja. Gue pernah sih ngomong-ngomong soal ngisengin pelayan, gue pernah ke Bali, terus emang restoran hamburger gitu, terus gue maksain ngomongnya bukan hamburger, gue bilangnya apa ya, The Burger gitu. Tapi gue seolah-olah gue bego, emang kayak seolah-olah emang seumur hidup gue selalu ngomongnya The Burger. Saya mau The Burger yang ini ya gitu. Terus kamu mau The Burger apa gitu? Tapi muka gue tuh lurus gitu. Gue puas banget sih emang ngeprank itu. Kayaknya pelayannya marah deh. Gitu. Atau bahkan dia ada burger juga dia bilang ya. Iya bener. Dan itu akhirnya The Burger yang itu lagi kosong gitu. Bener. Oh, dia ngikutin Kalau gue akhirnya. muka gue lempeng banget gue. Kalian mau The Burger itu mau extra cheese nggak gitu? Gue lempeng gitu, gue iseng kayak gitu pernah. Sama gue pernah ke restoran. Lu tahu kalau di Bandung ada warung Lela kan? Lela. Pecel Ya, lele. Lela. Bukan ya? mie gitu, warung Lela. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Nah nanti kalau gue waktu itu pernah gue sama teman-teman gue cewek berempat semuanya pakai anduk kayak abis mandi gitu. Abis mandi gitu berempat masuk aja gitu duduk gitu kayak nggak ada apa-apa gitu. Dosa kayaknya gue. Dosa nggak sih kayak Ya gitu? kalau nggak ganggu mah nggak apa-apa sebenarnya ya, Pita. Iya, jadi Nggak bahan apa-apa. cerita aja. Cuma Tau nggak, tapi ngeliat kayak apaan sih nih orang-orang gitu, ada nggak kayak gitu kali ya, waiter pada marah kali, maksudnya biasa aja kali, nggak usah caper gitu kali. Iya pasti ada lah perasaan kayak gitu ya. Kalau gue sebagai yang pernah kerja pasti kayak pernah juga kepikiran kayak, iya apa banget sih lu, maksudnya pengen banget dilayanin ekstra lu kayak sok-sok aja lu segala macam, maksudnya kayak biasa aja kali gitu. Tapi Bang David tidak pernah bercanda gitu ya Bang? Misalkan, permisi boleh saya angkat ginjalnya gitu. Maksudnya piringnya nggak bisa ya? Nggak pernah. Ada Nggak tuh, bisa, ada nggak tuh emang bisa. orang seakrab gitu ada juga, bener. Aduh. Nggak bisa itu Rip. Nggak bisa Rip itu Rip. Itu udah pasti ditegur itu nice. Ya kalau dapat respon dari pelayannya juga, dari customer juga bercanda sih oke. Kalau tiba-tiba dia marah. Kalau ditanggapin serius, bahaya juga ya. Pernah ngasih, bahaya. lo David pernah ngasih ekstra gitu nggak? Ih karena ini orang cakep nih, gue tambahin kah ekstra apa gitu, kasih hadiah apakah gitu, pernah nggak? Nggak bisa Mbak, gue nggak bisa kayak gitu. Karena kan iya. semuanya udah kayak udah masuk sistem gitu ya, dia pesan apa ya keluarnya ya itu. Nggak bisa gue Ya kan tiba-tiba bisa ekstra gue kasih tisu kan. Ada yang kurang nggak gitu, bolak-balik aja gitu nggak ya, nggak pernah ya? nggak pernah. Tapi lu bawa makanan gitu boleh, Pit? Maksudnya bawa pulang makanan gitu? Boleh kalau udah mau pulang. Boleh lah. Jatah kita. Misalkan jatah makan siang nggak mau lu makan di situ, lu bawa pulang boleh. Oh. Ih, mantap. Terserah kayak bawa 10 potong gitu. 10 potong kagak bakal boleh lah, gila lu bawa 10 potong. Ketahuan lah. Nggak boleh. Dan gue pernah ini
Jatuhnya nyolong saus. Saus saset. Bukan, saus yang di situ tuh, Oh. yang di pencetan itu gue masukin botol aqua kecil. Lu tadi orang ambil banyak, lu nggak boleh, lu sendiri nyolong lu. Loon. Itu buat ini buat Indomie enak banget pakai saus KFC. Bagus. Botolnya full tidak, Bang? Enggak, yang kecil, yang paling aqua kecil. 600, 300. 100 yang Iya. dijual di situ juga, dijual di. Tapi KFC full kan tidak biasanya. isinya. Kau isi full tidak? Enggak, Jadi setengah-setengah. airnya diminum dulu atau dibuang di wastafel? Dibuang lah. Diminum dulu lah. Atau kita bawa botol dari rumah. Jadi itu kalau Sering ya? ketahuan dapat. Sampai bawa dari rumah. Tidak Itu, ada. Pertanyaan terakhir deh, ini kayaknya udah menuju penghabisan nih. Penghabisan. Bercandaan-bercandaan apa yang kalian bisa kan kalau datang ke restoran rame-rame nih, ya berdua lah minimal. Terus kalau misalnya ada yang lama, lu ngeluarin jok-jok gitu nggak buat membuat suasana menjadi nggak awkward karena nungguin terlalu lama. Soalnya menurut gue itu umum banget terjadi kalau gue ke restoran, terus pesanan gue kagak datang, pasti ada di tongkrongan di meja gue itu pasti ada yang bilang, oh ayamnya ditangkap dulu kali ya, kalau misalnya ayam gorengnya lama. Oh beli dulu. Iya. Oh ini mie-nya beli dulu di Bogor ya, gitu. Pasti ada yang kayak gitu-gitu. Kalau gue dulu Kalian ini, ingat gak? dulu gue abis lulus SMA tuh ya, tuh sama teman-teman gue sering banget makan di Pizza, sering banget. Terus kita jadi kayak udah apal gitu kan. Terus ntar pasti mbaknya nanya gini kan, misalnya, ya saya mau minta telepon mbak, oh ya pinggirannya apa gitu. Nah itu pasti udah, anak-anak tuh udah siap, ada trotoar, bisa nggak mbak trotoar, pinggirannya trotoar gitu. Nah, itu pada waktu itu pokoknya udah, ini lah pokoknya setiap ditanya pinggirannya, jawabannya nggak perlu ini. Pinggirannya pasir mbak, pasir pantai pinggirannya. Kocak. Pokoknya itu udah pasti ada lah. Dulu banyak lah itu apa, kadang-kadang ntar makin lama makin aneh gitu. Pinggirannya gembel aja mbak, taruh gembel. Itu tadi pembahasan ngeprank waiter udah. Maksud gue yang diantara buat lu menghibur teman-teman lu nggak gitu? Teman. Enggak sih kalau ini apa ya, enggak sih. Kayak Lebih sering gitu, terus lebih sering ke orang, makanya gue kadang-kadang juga nih ini ngeprank tapi waiternya ya. sebenarnya bukan ngeprank, sebenarnya pengen kita pengen ketawa sendiri, cuman Biar akrab. Iya, jadi melibatkan dia gitu. Emang kadang-kadang takutnya temen gue tuh anjing dah, misalkan kayak seafood gitu ya. Iya mas ya, yang nggak ada itu baronang sama ini gitu. Oh iya. Terus Oh iya. kerang hijaunya ada mas? Ada. Oh bagus, pertahankan gitu. Iya. lengkap bagus gitu. Coba gue tanya Emang kalau Arin anjing berasa. Kalau lagi ngumpul tuh anjing lah, minta maaf untuk semua pelayan yang pernah gitu. Kalau saya sih, misalkan ada yang lama terus ada orang, maksudnya kita dituntut untuk bercandain situasi itu ya. Menurut saya tidak sih, karena tidak ada kewajiban untuk melucu juga di situasi itu. Ya kan misalnya lu sama pacar lo gitu kan, ya makanan lu udah dateng gitu, makanan dia belum datang, pasti kan lo ada kepengenan untuk menghibur gitu. Makanannya lama nih, ini kali gitu. Kayak kalau gue gitu soalnya, kayak misalnya gue sama nyokap gue tahu nyokap gue ntar biar dia nggak marah tuh gue suka bercandain kayak makanannya mungkin ikannya ditangkap dulu kali nih di pasar. Iya, paling sering gitu ya. Kalau saya sih paling berarti kita bercandanya sama orang yang teman kita di meja ya. kita, iya, di bukan meja ke kita. waiter. Oh, paling sering bahasa Makassar saja. Mengumpat berbahasa Makassar, tapi sambil senyum. Ngeledek-ngeledekin gitu. Iya. Apa tuh biasanya andalannya? Kalau gue sih gitu, ke Bogor kali nangkep ayamnya dulu gitu. Ya kurang lebih kayaknya jokes-jokes begitu juga. Kenapa bisa lama, mungkin ditangkap, mungkin di apa. Tapi jarang sih, maksudnya saya juga kadang tidak menemukan itu. Maksudnya kalaupun lama, menu saya yang lama datang gitu. Jadi saya kesal sial sendiri, orangnya tapi ya. Iya sial. Jadi nggak sempat melucu lagi lah. Nggak usah dilucuin, orang udah sial kan. Oke. Baik, kalau David juga nggak ada atau ada? Apa sih paling kalau gue seringnya kalau makan lagi bareng mertua sama keluarga gitu. Mertua gue kan datang nih. Ini ya keras ya, Madura, ya kan. Iya. Bini gue juga begitu.
Itu gue yang nahan tuh, dia udah Jadi mau pengen ngomel. ini kan, pengen suasana biar jangan terlalu panas gitu kan. Iya, kalau pas bobot gue ya, udah gini, lama banget sih ini masih belanja apa ke pasar gitu-gitu tuh kayak Iya kan. mau nyamperin terus gue tahan. Udah sabar dulu, saya aja yang yang kesana. Karena gue takut pasti kalau sampai disamperin pasti rame nih, pasti jadi gue tahan. Dia sabar biar aku yang ngecek ya gitu. Oh gitu. Jadi kayak gue sabar. Baik. Gue yang lebih nahan kayak gitu. Baiklah kalau begitu. Barangkali ada yang ingin disampaikan lagi? Saya cukup. Terima kasih. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih banyak ya semuanya sudah berbagi cerita. Buat teman-teman juga mungkin yang punya cerita tentang keseruan selama dine-in di restoran, atau mungkin selama seperti David juga menjadi pegawai restoran, atau bahkan mungkin punya usaha sendiri, jangan lupa untuk ikutan komen dan cerita juga di YouTube kita, komika.id, dan juga nanti akan ada tayangannya di Spotify dan bentuk podcast lainnya dari Anchor. Saya sendiri Gamil Arif mengucapkan pamit. Ada Arif Brata, David Nurbianto, dan juga Awe. Kita sudahi aja acara ini. Kemudian kita katakan dadah. 1, 2, 3. Dadah.